Karena gue yakin uang itu nggak habis. Gara-gara uang itu tidak habis, makanya Agus melaporkan uangnya Agus masih digelapkan, masih ditahan. Jadi, walaupun uangnya masih ada, tapi karena dia tidak memberikan kepada Agus, makanya itu proses hukum akan jalan terus. Ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya, apakah mau lanjut atau tidak. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum secara tegas di sini dan juga terukur, dan jadi bukan masalah-masalah yang... Kalau saya jujur, kasihan Agus juga sih sebetulnya. Kalau dia menyadari ya, ujung-ujungnya nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Karena kalau menurut penjelasan dari Pak Menteri itu, kalau terkumpul donasi, ya donasi menurut aturan ini, donasi ini katakanlah 1,5 M. Lalu ini hanya fokus untuk pengobatan Agus. Nah, ternyata ada sisa, katakanlah sisanya 1 miliar. Ya. Menurut aturan itu akan diberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan yang lain. Nilai kemanfaatan itu diberikan pada orang lain. Jadi mimpi keluarga Agus akan menarik uang 1, M mentah-mentah seperti diinginkan oleh penasihat hukumnya, itu akan menjadi mimpi di siang bolong. Diksi dari tukang telur gulung, Agus ini nanti bakal nangis di pojokan. Ya. Uang donasi Agus mana? Wawa, uang donasi Agus mana? ntar ininya kayak Sabdor, ya. Uang donasi hilang, solusinya joget, wawa, Agus, wadidaw, wawa, Agus, wadidaw. Iya, ntar wawanya bilang, bodo amat, emang gua ngurusin lu Gus, ya kan, yang penting utang gua lunas Gus, ya kan, lu mau tinggal di kolong jembatan, lu mau dapet donasi, mau enggak, mau di, ya kan, pokoknya intinya lu mau jadi gelandangan, gua pikirin, ntar mau wawa gitu, terus tinggalin deh sama bini, alamak, perih banget hidup lu Gus. Agus Salim kembali menangis sedih dan kecewa. Uang donasinya habis, dipindahkan ke NTT, men. Coba bayangin gimana perasaan mereka, Pak Denny, Tenopi, Pak Geri, Pak Pablo. Coba gimana hati nurani begitu kalian? Gus. Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba orang sakit dibully habis-habisan. Coba gimana perasaan kalian? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Mas Agus? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputer-puter sana sampai sini, sampai luka kuning. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau Desu punya uang 1,3 ya. Jadi mendingan uangnya Desu itu diserahkan ke NTT, nah uangnya itu tetap diserahin. Udah gitu aja kan sebenarnya selesai. Kalau di ujung-ujungnya bakal dibolak-balik. Oke. Yuk. Gus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan. Makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi itu nggak pernah ngomong, bang tolong cari donasi, nggak pernah. Novi cari donasi sendiri buat Agus lewat yayasannya. Makanya kumpulnya cuma sekian puluh juta. Nah saya kasihan, inisiasi dari saya. Kemudian saya tanya sama Novi, nomor rekening mana yang mau ditaruh, kata Novi bebas, yayasan boleh, dia boleh, karena Novi kan nggak cari untung. Nah, berharapnya Novi mungkin kalau masuk ke rekeningnya kan nanti konfirmasi, gitu kan, karena kan Novi yang tahu nih. Nah, bertanya pada keluarganya dan Agus, mau rekening siapa, nggak apa-apa, rekening kami aja, gitu kan, masukkan rekeningnya dia, ternyata uang yang masuk banyak. Oke, tanggapannya gimana ketika donasi Agus Salim itu yang aku sedih banget ya itu donasinya dialihkan ke korban bencana alam di NTT melalui Yayasan Tenovi karena memang uangnya kalau donasi tersebut belum diserahkan ke Agus, memang
Agus belum jadi pemilik uang tersebut. Ya. Ya, kan jadi dia tidak berhak menggugat perdata dan pidana, orang bukan pemiliknya bukan pemilik. Ya. Cuma perlu diperhatikan secara mendalam waktu si Novi mengumpulkan sumbangan itu, apakah diumumkan ini untuk Agus? Iya. Ya, tapi Novi juga bisa mengatakan bahwa sumbangan ini kan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kau bukan tepat sasarannya karena perbuatan kamu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya dia berhak mengalihkan. Bang, alurnya kan adalah saat itu donatur memberikan donasi secara langsung ke nomor rekeningnya Agus Salim. Ya. Itu kan alurnya. Semua masuk ke rekeningnya Agus Salim, kemudian timbullah konflik ini, baru akhirnya Agus Salim setuju untuk mentransfer donasi tersebut, bukan mengembalikan, tapi mentransfer donasi tersebut ke nomor rekening Yayasan Teh Novi. Dari Yayasan Teh Novi baru disumbangkan akhirnya pada korban NTT. Jadi awalnya Pertanyaannya kenapa Agus mentransfer ke yayasan? Oke. Itu dulu ditanya, apa kesepakatan mereka waktu itu? Berarti ketika awalnya kan abang dulu bilang, ketika awalnya masuk ke Agus Salim itu menjadi haknya Agus Salim. Benar. Tapi ketika akhirnya Agus Salim mentransfer ke Yayasan Teh Novi, itu sudah bukan milik dia lagi. Tergantung apa kesepakatannya waktu itu. Apakah itu untuk dikembalikan oleh Agus kepada yayasan atau dititipkan, kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Jadi tapi aneh. Dia sudah terima kok dikembalikan ke yayasan, berarti ada niat untuk mengembalikan. Jadi kita harus tahu dulu. bukan miliknya dia lagi. Tapi kalau uang itu sudah dia kasih Agus Salim, sudah milik dia. Kalau sudah dikasih, ya yang menyumbangkan pun tidak berhak menuntut lagi. Gitu loh. Oke, jadi nggak masalah kalau misalnya disumbangkan ke korban alam NTT ya? Tergantung waktu dikembalikan uang itu ke yayasan, status yayasan apa? Apakah hanya menyimpan atau menitipkan atau apa gitu. Kata Farhad Abbas katanya setiap penerima donasi dari Agus Salim itu bisa kena pidana, Bang. Lawan lagi. Enggak, dia kan itikat baik, mana nggak bisa terus si penerima sumbangan nggak bisa dong. Ya. Itu kemarin sempat pihak ketiga yang menerima sumbangan kan ada pihak yang beritikat baik. Tanggapan Abang gimana dengan statementnya? Saya tidak setuju secara teori penerima sumbangan itu pidana, enggak dong. Iya dong. Ya enggak. Akhirnya donasi Agus 1,3 miliar tersalurkan ke korban bencana di NTT. Sebetulnya Agus itu orang lugu, Novi dan Densu itu orang baik. Seandainya ada dana yang dulu dipakai untuk yang enggak, harusnya bisa dibicarakan. Tapi karena ada beberapa pihak yang memperkeruh permasalahan ini, jadinya ya seperti ini penyelesaiannya. Ya, baik juga deh. Ini bos buka Twitter, ini bener gak sih Agus bilang kayak gini? Maksudnya kan itu bukan duitnya dia ya? Di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Oke, ada yang mau ditambahkan?